Jadi kitab setelah abad ke-9 dan abad ke-10, apabila ada penyebutan para habib dengan marga-marga yang sangat variatif, itu bukan kalam isbat atau kalam ikrar, apalagi syahadah, bukan, akan tetapi idda'a yaz'umuna, itu loh, pengklaiman dan pencangkokan, begitu. Yo, Karen. itu. Iya, tidak ada. Mana Pak Kiai-Kiai Nusantara ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi? Nggak ada. Termasuk, Mana ada. iya, nggak ada. Tidak berani mengaku sebagai keturunan Nabi itu kecuali memang yantasibuh, pantas gitu loh. Pantas apanya? Pantas keilmuannya, pantas akhlaknya, pantas dalam segala hal yang berkaitan dengan koridor ruang lingkup ittaqullah, gitu loh. Kalau masih pacelepot, barjelaber, udahlah, nggak usah ngaku keturunan Nabi. Cukup ngakui keturunan datuk leluhur gitu. Minimal 7 ke atas generasi gitu. Insya Ya, Allah. paling paling enggak ngaku ke bapaknya aja aman. Iya, ngaku ke bapaknya, ngaku ke mbahnya. Ya, maksimal ngaku ke buyut gitu loh kalau memang sudah terdeteksi. Kan terkadang kita ini, ya, penduduk Nusantara Republik Indonesia ini kan terkadang sama kakeknya dan neneknya sendiri kan nggak tahu namanya, dari saking masturnya untuk tidak diberitahukan kepada anak cucunya. Kenapa? Karena takut dibanggakan, apalagi dari kelompok-kelompok orang-orang yang punya kedudukan di tengah masyarakat itu. Seminggu aki yang iya ya. Seminggu aki apa beberapa hari lagi? Hari Minggu pulang Gus, jadi disitulah letak diskusi. Iya, Marah iya. apa cik lah bahaya. Bang, kok saya ke bayi motor? Ya mau gua aja. Udah minta naik tuh Gus. Siapa yang minta naik? Biar. Ya naik lah multi lah. Multi kawan-kawan. Kemes, leku kemes ya. Kemes, Jumat, Sabtu. Ya mohon maaf, karena kita ini mahlul khota' wa nisyan Mas Rofik. Jadi ya harus kita saling memahami dan memaklumi bagaimana apa namanya kondisi seseorang. Dari tadi kan sepaning tuh panas gitu kan. Karena apa? Karena terlalu banyak merespon atau menjawab typingan-typingan yang tidak bermoral gitu loh. Makanya di media sosial, Pendidikan PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kabib mau naik ini. Anu Mas Fajar Mauladi Mawalid. Silakan anu apa namanya? Multi, Multi. multi. Nah, di sini mal farqu bainal inzal wal mampat, ya. Apa perbedaannya orang itu yang sering inzal dan sering mampat? Yaitu terkadang kalau kalau sering mampet itu, Al-Malikul Teriak udah putih, Haqqul minta naik. Mubin Muhammadur Saya ini Rano Gus, Rasulullah Sadiqul Raden. Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Hakul Mubin. Muhammadur Allahumma sholli ala Rasulullah Sayyidina Muhammad. Sadiqul Wa'dil Amin. ayo Gus rungkat aja Gus. Oh ini naik sudah. Saya tuh heran Gus. Ayo, Anak-anak sekarang Tuh tidak naik, pernah nggak mau berpedoman dengan naik. taklim. Anak muda sekarang itu. Nah, naik. Naik aja Bang Haji. Orang ini sudah jam 12:30 orang.
Assalamualaikum Buya Satria Kuda Putih sama Ustadz Fajar Maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Fajar. Monggo untuk Kang Satria Kuda Putih silahkan mau anu dulu, Enggak. uskut dulu. Dia Ya, itu habis biasanya aja. pakai echo, Kiai. Nggak ada echonya, suaranya ngomong cuh gitu. Gus kabin nih Enggak, Gus. saya itu cuma mau ngomong sama Muhyiddin, makhluk terbodoh di dunia. Allahu Akbar. Masih ada Muhyiddin apa? Jadi kalau mau tahu Ini Habib di mau sebelahnya nih tahu- Kang Satria. kalau Habib mau Fajar. tahu ya kalau mau tahu Bang Fajar makhluk itu terbodoh Silakan di Beb muka Fajar. bumi itu ya itu Muhyiddin itu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dere. Salam setong dari Mak ngeranang suara Reng. Dalam mana? Dalam apa dah? Dalam kamar. Oh. Cocok. Bola sambil kelon. Ten. Talon kelon. Tak na Sabar kamar lain, kamar sebelah nak. La Tak apa-apa, nak. ilaha illallah Mau nanya Gus, mau nanya Gus. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma. Gus. La ilaha illallah Gus. Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Gus. Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ambulan, tolong ambulan. Ambulan, kirim ambulan. Aduh, engkau pas tak bisa nanya ya Gus. Tidak remer ya. Kemarin ini framing melolo. Ini saya mau nanya nih Gus. Ya silakan. Lanjut. Ini masalah roti bulah haddad itu Gus. Itu teman-teman banyak yang ngamalkan itu di organisasi ini. Itu apa betul memang ada pengisbatan dari Mbah Hasyim Asy'ari itu betul gitu Gus? Enggak ada. Hah? Enggak ada, mana ada pengisbatan dari Hasyim Asy'ari, enggak ada. Kemarin kan sempat saya komplain itu. Bentar. Kemarin kan sempat saya komplain itu kan. Ada beberapa kali rutinan saya ikut kok roti bulah haddad. Jadi saya bilangkan sama katibnya kenapa kok kita nggak pakai istighosah atau tahlil gitu kan kayaknya kan memang itulah amalannya wiridannya gitu, kenapa kok istighosah. Terus dia nunjukkan kitab Gus, cuman kok kan tak tahu macam kitab, jadi Pak bingung. Katanya itu dari Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah berguru sama Habib katanya Gus. Loh. Itu tidak benar itu. Itu Macam mana? tidak benar. Nah, Tidak benar. Kalau Nah, kita dari- kalau gini ya, kalau kita bicara berdasarkan fakta dan data ya. Ini ada kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari itu yang sangat terkenal. Itu namanya Adabul Alim. Adabul Alim wal Muta'allim ya. Ntar saya buka dulu ya. betul Gus. Tuh, Di cek kitab- terono kok di terus kitab- tahu Gus. Iya, di kitab itu dijelaskan gitu loh. Hmm. Dijelaskan apa? Dijelaskan guru-gurunya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di situ dijelaskan. Sebentar, saya buka dulu. Bikin penasaran Cak heran. Ini rutinan di NU Gus, lalu bawa itu. Ya saya komplain lah. Kan saya orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Cuman kan aneh itu. Lalu dibuka handphone, lalu buka itu kitabnya. Ini ada kitabnya dari Mbah Hasyim Asy'ari katanya. Mbah Hasyim Asy'ari itu berguru kepada muridnya itu Faqih Muqaddam katanya. Nah, iya, udah. itu kan harus dibuktikan. Benarkah Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari itu berguru
kepada mereka. Kenapa kok dalam kitabnya ini nggak dituliskan? Sementara yang tertulis di sini itu jelas, nggak ada ba'alawinya. Tuh loh. Ini ya. Ini di halaman pertama ini. Oke, rokok ke Gus, terus Gus. Mona rokok asiaran, mona kelon tak asiaran. Ada jadi kalau dah kita tampuruan man siarak dina. Jauh Pontianak deretan. Pontianak mana sampean? Pontianak Kuburaya, Gus. Boh, masa Kuburaya? Iya, Kuburaya. Saya kan pernah ke sana selama 3 bulan itu. Tempat siapa itu? Kenapa ente tidak ngundang? Abah Dayat, Hah? ke tempatnya Abah Dayat, Abadaya itu daerah mana tuh, Gus? Siantan. Oh, Siantan. Ini saya nggak jauh dari situ lah, Gus. Saya ada 28 Oktober. Iya, masa tidak tahu ke Abah Dayat sampean? Berarti bukan orang situ sampean. Abah Dayat itu dari Singkawang sampai ke Punggur itu kenal semua itu. Ya, saya kan bukan orang Beken, Gus. Jadi bukan orang masalah tokoh-tokoh orang gitu. Bukan masalah orang Beken, beliau itu ulama sepuh di sana. Semua yang ada di sana kenal semua sama beliau. Itu Agus, kitabnya Agus. Hah? Kitabnya itu Adabul Muta'alim. Nah, nanti lupa, Gus. Cepat, Alim wal Gus. muta'allim. Ada Nih. wonten fotone Mbah Hasim. Ini ya, kemudian nih. Nasya'a wa tarabba fi hujri walidihi ahsana tarbiyatan. Beliau itu belajar kepada ayahnya, dididik oleh ayahnya. Wa qara'a al-Qur'an wa jumlatun minal kutubid diniyati ila an kammala rushdahu thumma rahila fi talabil ilmi ila ashharil ma'ahad al-islamiyah fi biladi Jawa minha ma'had Sona wa ma'had Siwalan kullahuma fi Sidoarjo. Gitu loh. Ini pernah mondok di Siwalan Sidoarjo. Wa ma'had Langitan Tuban. Summa intaqala ila ma'had Bangkalan fi jazirati Madura. Wa lazim fihi sahibul karamati Syekh Khalil Waliyullah. Summa hajara ila diyaril Makkah wal musyairul haramiyah fa aqama biha iddata sanawat. Wa qara'a ala akabiri ulama'i fiha. Fa qara'a ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekh Khatib Al-Minangkabawi wa Syekh siapa ini ya? Syu'aib ibn Abdurrahman Anwa'il Funun wa qara'a ala Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani ya, Kutubal Ahadits An-Nabawi. Thumma qara'a ala Syekh Muhammad Mahfud Ibn Abdillah At-Tarmasi Al-Ulum Al-Syar'iyyah wal Alatil Adabiyah wal A'malil Hadatsiyah hatta adraka katsiran minal ma'quli wal manqul. Thumma raja'a ila baladihi fa haqqaqa wa allafa wa daqqaqa wa sannafa a'malahul khairiyyah wa harakatihi al-ijtima'iyyah. Tidak ada itu Ba'alawi di situ. Baca sendiri. Diceritakan Tapi dari mulai kecilnya beliau itu diajarkan oleh ayahnya. Kemudian dia mondok ke Sona dan di pondok apa namanya itu? Siwalan Panji, Siwalan. Siwalan Panji, Siwalan. Sidoarjo. Kemudian ke Langitan Tuban. Kemudian ke Bangkalan Madura, ke Syekhona Holil. Kemudian berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah, beliau itu ngaji kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Syu'aib bin Abdurrahman. Belajar apa? Beberapa fan-fan ilmu.
Kemudian beliau itu ya belajar kepada Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani beberapa kitab-kitab hadis ya. Kemudian beliau juga sempat belajar kepada Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi ya, beberapa ilmu-ilmu syariat, ilmu alat, ilmu adab, kemudian amalan-amalan hadisiyah hatta adraka katsiran minal ma'quli wal manqul. Nah, setelah itu summa raja'a ila baladihi fahaqqaqa wa allafa wa daqqaqa wa sannafa a'malahul khairiyati, ya kan, a'malahul khairiyati wa harakatihi al-ijtimaiyati. Gak ada itu menyebutkan Pak Alawi itu. Gitu. Ini karya tulisnya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari yang bernama Adabul Alim wal Muta'allim gitu loh. Tapi dia itu besi keras, Gus. Ya buktikan. Tawassulnya itu kan, tawassulnya itu ya itulah Fakih Muqaddam, terus Alwi, siapa-siapa itulah orang-orang itu semua lah. Saya enggak ngurus itu. Cuman buktikan kalau Mbah Hasyim itu pernah belajar kepada Mbah Alawi. Belajar ilmu apa? Ya maka dari itu Gus, Ratibul Haddad itu dibaca, maka dia menganggap sanadnya itu nyambunglah kepada Fakih Muqaddam gitu. Sempat saya tanyakan itu Gus, memang kau kenal siapa Fakih Muqaddam? Saya tanyakan gitu. Enggak kenal, dia bilang. Saya enggak bicara itu. Yang saya bicarakan itu Mbah Hasyim itu kapan pernah mondok sama Mbah Alawi itu kapan? Wah, inilah. Kok bisa dibuatkan VT-nya tuh Gus? Nanti saya tak kasih ke dia Gus. Itu sudah lama itu, di video YouTube saya ada itu, udah 3 tahun yang lalu dibahas itu sama Handri Bersarung. Iya kan? Iya, jadi apa yang sampean tanyakan itu adalah pertanyaan daur ulang semua. Sudah selesai dibahas zaman dulu, dibahas Cuman lagi kan sama Balawi. di sini di tempat saya ini kan baru-baru ini yang muncul itu Gus gitu Pak. Karena kan kami ini kan membentuk itu ranting NU itu baru gitu, baru 1 periode inilah gitu. Ya terus dia buktinya apa? Buktinya itu apa? Gitu. Kalau cuma omongan kan bukan bukti loh Pak. Itu namanya pengakuan. Gitu. Terus saya bilang kan kenapa gitu kan, kok udah cukup tahlilan atau istighosah gitu. Tapi enggak, dia aduh Secara logika banyaklah dalilnya. kalau memang Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu menganjurkan warga Nahdien untuk membaca Ratibul Haddad, ya kan? Pasti sampai sekarang itu banyak orang yang mengamalkan itu. Fakta realitanya, setiap Lailatul Ijtima NU atau pertemuan-pertemuan NU zaman dulu, itu yang dibaca Istighosah NU, Pak. Bukan Ratibul Haddad. Tak makanya Gus. Artinya kan gini loh ya. Klaim itu harus sesuai dengan fakta realitanya. Ya kan? Dulu. Ad-da'wa munasabatan biwaqi'il hal. Ya, pengakuan itu harus sesuai dengan fakta realitanya. Kenapa? Karena kullu mudda'in mumtahanun, tiap-tiap pengakuan itu harus diuji kebenarannya. Li'anna kullad da'wa la yasihhu biduni burhanin aw dalilin. Karena setiap pengakuan itu tidak bisa dianggap benar kecuali adanya bukti dan dalil. Itu Begini Mas Fajar, kalau Terus. kalau memang itu sudah menjadi rutinitas dan kebiasaan di dalam membaca ratib, ya sudah baca aja ratibnya. Kalau memang tidak mau bertawassul kepada kebanyakan itu yang biasa, yang menjadi sudah kebiasaan, nggak usah tawassul, cukup tawassul ke Rasulullah. Kalau memang Anda yakin ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian kepada para wali songo dan juk fujuk sebede terus ke Bang Sepona. Udah itu aja.
Karena Ya. tujuan Ya, di Buddha dalam Putih ini tidak mau tawassul ke saya ya. karena tujuan utama di dalam membaca ratib istighosah atau apapun itu bentuknya, tujuannya itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Yakini itu. Adapun ya media, siapapun yang memediasi itu hanya perantara. Kalau Anda yakin kepada orangnya, ya silahkan tawasuli. Nggak yakin ya Kiai, sudah tinggalkan. Kiai, Itu loh. Kiai, ya boleh Ya, Rofik Kiai. Kiai, ya Rofik ya boleh deh. Kiai ya saya Hashim mau kan jawab itu, Gus. belajar. Hmm, Saya mau Ya jawab udah. itu. Ya, begini Lek Rofik, adik Rofik begini. Pendiri daripada Pondok Pesantren Sidogiri itu, Sayyid Sulaiman itu bukan dari kalangan Habib atau Ba'alawi. Ya, Anu aja Fik kakek kakek bani kakek bani langgundi bani bani langgundi siapa mau coba kenapa lu rana solo mana orang yang lebih habis pagi. jadi nanti sampean kalau kalau narasinya sampean itu masih tetap bernarasi bahwa pendiri Sidogiri itu Habib, Anda dikikiri loh oleh Mas Nur Hasan. Mas Fuad Nur Hasan Sidogiri. Dimarahi itu nanti itu. Tanggung jawab sampean Lek Rofik. Ya. Jika di Wafi Idrus Romli tempeleng. Atau Idrus Ramli dan Wafi itu sekarang kenapa nggak mau ikut campur lagi ke urusan nasab? Karena ditegur sama Mas Nur Hasan. Gitu loh. Oleh masyayikh-masyayikh Sidogiri. Kenapa? Wamatuwah. Karena wamatuwah gitu loh. Wamatuwahnya bagaimana? Yaitu memframing bahwa termasuk salah satu pendiri daripada Sidogiri adalah Habib, bukan Sayyid Sulaiman Mojo Agung, ya. Itu bukan Ba'alawi, itu dari Al-Hasani, Al-Qadiri, Al-Idrisi itu loh. Bukan, jangan ikut framingan orang-orang yang tidak tahu menahu tentang sejarah daripada apapun. Jadi yang lebih tahu daripada sejarah pendirian Pondok Pesantren Sidogiri itu adalah keluarga atau masyayikh Sidogiri itu sendiri. Nah, termasuk hostnya ini, beliau ini menerima mandat dari beliau-beliau untuk menyuarakan tentang masalah ilmu nasab. Anda tidak percaya, sowan sendiri ke Sidogiri. Nanti saya antarkan berdua sama Gus Hasan. Aja bener sih ya. Lah iya, kalau tak bercerna begini nggak ngerti-ngerti orang mudeng-mudeng iki wong iki. Oh iya, lali kok. Jangan Itu loh. Kiai, kita jangan ke timur dulu Kiai, kita ke barat dulu Kiai. Iya. Apa pertanyaan kalian? Wafi sama Kiai Idrus Ramli tidak ikut campur lagi masalah nasab. Kok justru mereka menyerang Wahabi terus? Memang Wafi sama Idrus Ramli itu domainnya adalah Wahabi, bukan nasab. Kemarin ikut nasab, itu ditegur sama keluarga Sidogiri. Cuk oma tuwa conge kocang Sidogiri. Tak ngiding kabar ya. Ada TikToknya itu ada. Saya pernah dengar. Lah iya, kami di sini Iya. ini berbicara Jadi masalah gini, nasab. Kiai, dia itu hanya mendengar ya video YouTube, video TikTok gitu, yang mendukung Mbak Alawi. Yang kayak gitu-gitu nggak dilihat sama dia. Scroll lelebeti gitu. Nah, iya. Kami bermain di sini ini bukan tidak punya sanad atau bukan tidak punya backing. Ada, cuma kami nggak mau bicara. Cuma sekarang nih bicara. Biar yang dengar ini paham gitu loh. Makanya perlu diketahui ya teman-teman. Orang-orang yang mau naik ke room ini ya kalau tidak membawa referensi, argumentasi secara literasi dan ilmiah, apalagi hanya berlandaskan caci maki, tidak kami naikkan. Ketika sudah melenceng daripada konteks, kami turunkan. Entah itu terhormat atau tidak terhormat, yaitu hak kami. Karena room ini adalah otoritatif. Sebagai host yang punya hak atau punya otoritas. Gitu loh. Makanya mari kita saling menghormati. Anda tidak sepaham dengan kami, silahkan pergi. Kalau memang sepaham, silahkan duduk dan dengarkan baik-baik. Apabila ada narasi-narasi yang melenceng, itu biasa SN alam Anda berenang. Itu loh. Ah, Kocek lebar menjadi ngaki. Sajen Bang Ahmadi boleh tuh. Lebar.
Kok cing tak pinter Gus ki ngaku akal. Kuwi akal cerdas lah. Ajar ke gule sampean Mas akal Fajar. itu yang penting itu. Coba Jadi- teman-teman ya. Coba gini ya teman-teman. Coba dikaji kitabnya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari yang terangkum di dalam kitab Irsyadus Syari. Ya coba kaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Itu biar tahu sampean. Nah, contoh ya, dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini, di halaman 10. Ya, di halaman 10. Itu dikutip oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari perkataan dari Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW itu huwa al-mizanul akbar, adalah barometer utama. Barometer utama Kanjeng Nabi itu. Alaihi tu'radu al-asya'u. Dan segala sesuatu ini ya, itu ya ditimbang, diukur dengan apa? Dengan mizanul akbar, yaitu Rasulullah. Ala khuluqihi, sesuai tidak dengan akhlaknya Nabi. Wasiratihi, dan harokahnya Nabi, gerakan dakwahnya Nabi. Wahudahu, dan petunjuk ajarannya Nabi. Fama wafaqaha fahuwal haqqu, maka apapun itu kalau sesuai dengan akhlaknya Nabi, sesuai dengan harokah dakwahnya Nabi dan petunjuknya Nabi, maka itu kebenaran gitu loh. Nah, wa ma khalafaha fahuwal batil. Kalau tidak sesuai dengan akhlaknya Nabi, dengan lelampahan Kanjeng Nabi, harokah dakwahnya, wahudahu, dan petunjuk ajarannya Nabi, fahuwal batil, maka itu kebatilan. Iya. Gitu loh. Sip. Mantap Gus. Iya. Gus. Nambahin boleh saya. Rafiq. Tambah. Betul lek Rafiq, lebur atanya. Karena memang perintah itu lek Rafiq. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini keperintahnya pangeran. Artinya itu perintah Tuhan. Fas'alu. Maka atanya abang jika fi ahla dzikri, da orang se andi ilmu atau ahla dzikir. In kuntum la ta'lamun, apabila dirimu itu tidak mengetahuinya. Kan begitu. Nah, jadi tapi ketika kami sampaikan, maka kami memakai sabdanya Rasul. Allahumma ballaghtu. Ya Allah, saya ini hanya penyampai, kata Rasul. Sama dengan itu kami juga menyampaikan ketika ada orang bertanya, maka kami jawab sesuai kapasitas kami. Nah, cocok atau tidak, diterima ataupun tidak, itu hak yang bertanya. Maka jangan ngeyel. Kalau memang tidak cocok, Anda silahkan pergi dengan ketidakcocokannya. Kalau memang cocok, Anda wajib taslim. Karena kami membawa narasi itu sesuai referensi dan sesuai dengan definisi. Begitu. Iya. Allahumma ballaghtu. Itu sabdanya Nabi. Ya. Setelah dituntut, setelah ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, padahal engkau ini sudah berjuang luar biasa. Mengapa sih masih banyak orang-orang musyrikun dan munafikun serta kafirun tidak mengikuti engkau? Padahal perjuanganmu sangat luar biasa ya Rasul." Apa sabda Nabi? Allahumma ballaghtu. Aku ini hanya penyampai. Penyampai apa? Risalah. Risalatun nubuwah. Gitu loh. Nabi aja tidak dipercayai, apalagi kami yang bukan siapa-siapa. Maka saya berani meminjam sabdanya Rasulullah. Anda bertanya, kami menjawab sesuai pengetahuan kami. Anda cocok, silahkan ambil. Anda tidak cocok dan tidak sepakat, silahkan pergi dengan ketidakcocokan Anda. Maka cari guru dan orang yang lain untuk mempertanyakan kepenasaran Anda. Wallahu a'lam bissawab.